Menyatakan terdakwa Johnny Gerard Plate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 15 miliar 500 juta rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Bekas Menkominfo Johnny G. Plate pada Rabu 8 November 2023 dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G oleh Bakti Kemenkominfo. Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan adalah Johnny tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak mengakui kesalahannya, dan tidak merasa bersalah. Selain itu, Johnny juga dinilai terbukti meminta uang kepada bekas Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif. Hal yang meringankan adalah Johnny dinilai sopan selama persidangan, merupakan kepala rumah tangga dan uang yang diterima sebagaimana pengakuan di persidangan digunakan untuk bantuan sosial. Pada persidangan yang sama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Anang Ahmad Latif dipidana 18 tahun penjara dan tenaga ahli dari Lembaga Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto dipidana 5 tahun penjara. Vonis Johnny dan Anang sama dengan tuntutan jaksa, sedangkan vonis Yohan lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yakni 6 tahun penjara. Merespon vonis ini, penasihat hukum Johnny Ahmad Kholidin dan penasihat hukum Anang Aldres Napitupulu langsung menyatakan banding. Adapun penasihat hukum Yohan Beni Daga menyatakan pikir-pikir. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan akan menghitung sendiri kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut dengan berpegangan pada laporan perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Menurut BPKP, kerugian keuangan 8,032 triliun rupiah. Di sisi lain, majelis hakim menimbang adanya uang pengembalian dari konsorsium perusahaan penyedia proyek pembangunan BTS 4G sebesar 1,7 triliun rupiah yang kemudian masuk ke kas negara. Dengan demikian, dari perhitungan majelis hakim, kerugian keuangan negara telah berkurang menjadi 6,25 triliun rupiah.